Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bulan pemuritan pada saat ini, tema khotbah untuk hari ini adalah doa mendengarkan Tuhan menyalurkan berkat. Mari kita akan bersama-sama kembali mencermati dari bacaan kita, khususnya adalah pada ayat yang ketiga. Di sana dikatakan di dalam TB1, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sedangkan dalam TB2 diterjemahkannya pada ayat 3a demikian. Arahkan telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Kalau kita mencoba mencermati dari ayat yang ketiga bagian A ini, maka jemaat yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 kata yang penting, yaitu satu, yaitu sedengkanlah, lalu kemudian datanglah, dan kemudian dengarkanlah. Kalau kita mencoba mencermati akan ketiga kata yang penting ini, maka ini mengingatkan pada apa yang pernah dikatakan oleh seorang filsuf besar, yaitu Søren Kierkegaard. Kierkegaard mengatakan ketika seseorang berdoa, pertama kali yang ada di pikirannya bahwa doa adalah berbicara. Namun manakala ia hening dan semakin hening, maka akhirnya ia akan menyadari bahwa berdoa adalah mendengarkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah apa yang dikatakan oleh Kierkegaard ini adalah juga yang seringkali menjadi pemahaman kita? Bahwa doa itu adalah soal kita berbicara. Kita mengutarakan keinginan kita kepada Tuhan. Dan siapa yang harus mendengarkan? Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengabulkan apa yang kita minta. Tetapi kalau kita coba cermati dari apa yang dikatakan di dalam kitab Yesaya tadi maupun yang dikatakan oleh Kierkegaard, ternyata kita diundang justru dalam berdoa adalah mendengarkan. Karena jelas dikatakan tadi, arahkan telingamu. Dan dikatakan pula dengarkanlah. Nah, itu artinya jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa berbicara soal doa, tidak hanya berbicara soal berbicara, tetapi doa adalah tentang mendengarkan. Dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya berbicara soal doa itu adalah bukan hanya menyangkut soal kita mengutarakan kepentingan, tetapi doa adalah membangun relasi. Namanya relasi, maka yang terjadi tidak bisa hanya monolog. Relasi hanya bisa terjadi ketika di dalamnya ada dialog. Tetapi juga relasi itu sendiri akan terwujud ketika orang memiliki apa yang disebut dengan kepercayaan dan keterbukaan. Ketika di sana ada apa yang disebut dengan trust dan juga openness. Tanpa itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, maka doa hanya sekedar kata-kata yang terucap dari bibir kita. Doa adalah berbicara soal relasi yang di dalamnya mengandung akan kepercayaan, di sana mengandung keterbukaan, sehingga Bapak Ibu dan saudara sekalian, doa sesungguhnya merupakan ungkapan dari keseluruhan diri kita, apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan tanpa kita tutup-tutupi kepada Tuhan. Dengan demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, sebetulnya doa lebih dalam adalah berbicara soal pesiarahan cinta. Jadi sungguhnya kalau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen,
kita mengenal doa. Doa bukan sekedar ritus. Doa bukan sekedar kewajiban. Tetapi doa adalah pesiarahan. Doa adalah perjalanan cinta. Yang di dalamnya mengandung komunikasi dan persekutuan. Ada communication dan ada communion. Mungkin dalam bahasa Inggrisnya lebih mudah untuk diingat ya. 2C. Yaitu communication and communion. Tidak hanya itu. Doa juga berisikan tentang openness. Keberanian kita terbuka kepada Tuhan. Tapi sekaligus juga menaruh kepercayaan. Adanya trust kepada Tuhan dari apa yang kita bicarakan. Nah, dengan demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, doa itu menyangkut soal apa yang ada dalam hati kita. Doa bukan dilihat dari indahnya, panjangnya, puitisnya kata-kata, tidak. Tetapi doa adalah berbicara soal apa yang ada dalam hati kita. Sehingga dengan demikian, maka doa itu sendiri adalah satu ungkapan kesuruhan yang diharapkan membawa dalam doa kita menjadi pribadi yang lebih bijak. Oleh sebab itu dikatakan bahwa doa itu tidak hanya berbicara tapi mendengarkan. Mendengarkan apa? Suara Tuhan. Mendengarkan akan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Gereja Agustinus mengatakan sesungguhnya keseluruhan doa adalah tak ada yang lain kecuali cinta. Jadi sekali lagi, apa itu doa? Doa adalah cinta. Cinta yang di dalamnya mengandung relasi di antara kita dengan Tuhan. Untuk menjalin sebuah cinta, maka dibutuhkan yaitu yang pertama yaitu communication, yaitu komunikasi. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara soal doa adalah komunikasi, di sana berbicara tentang seni, ya, seni berkomunikasi. Cobalah dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam teman, dengan siapa, seringkali miskomunikasi. Karena apa? Karena seringkali kita tidak memahami bahwa berbicara soal percakapan itu di sana ada seninya. Yaitu bagaimana seni mendengarkan tapi sekaligus juga seni mempercakapkannya. Sehingga dengan demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran kita, menjadi perasaan kita. Nah, tapi juga di dalam seni itu kalau di sana ada trust and openness, itu artinya komunikasi bukan sekedar berbicara soal ungkapan verbal, tapi komunikasi di sini adalah berbicara dari hati ke hati. Doa adalah ungkapan dari hati kita kepada hati Tuhan. Tapi sekaligus doa adalah mendengarkan apa yang ada dalam hati Tuhan dengan hati kita. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, karena doa adalah komunikasi, dialog antara dua hati manusia dan Tuhan. Di sana dibutuhkan apa yang disebut dengan discernment. Discernment agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia karena ini kemudian menjadi panjang. Discernment itu adalah ketajaman kita manusia untuk merenungkan, memilah, memilih, dan akhirnya memutuskan. Itulah discernment. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, doa itu adalah juga di dalamnya yang adalah ungkapan dari hati ke hati, yaitu diperlukan discernment. Ada proses mencerna di mana ada orang mencoba menimbang apakah ini tepat atau tidak, apakah ini berkenan pada Tuhan atau tidak, apakah ini membawa persoalanku selesai atau tidak. Sebagai contoh Bapak Ibu dan saudara sekalian, bahwa dalam doa itu pun juga adalah membutuhkan discernment. Saya yakin bahwa setiap kita sebagai manusia menginginkan kehidupan ini menjadi lebih baik. Allah juga menciptakan alam semesta ini untuk membangun kehidupan. Nah, misalnya ambillah contoh yang sangat viral di beberapa waktu yang lalu, kasus Raja Ampat.
Memang Allah menciptakan alam semesta ini untuk kesejahteraan manusia. Tapi manusia perlu melakukan discernment di dalam dia meminta akan berkat Tuhan untuk membangun akan ekonominya, membangun negaranya. Apakah kemudian dengan kekayaan alam yang digali, bahkan dieksploitasi, itu merusak tatanan habitat yang lain ataukah tidak? Nah, disitulah yang dimaksud. Orang perlu melakukan discernment. Adanya satu ketajaman. Dengan kata lain, discernment itu tak lain adalah bagaimana kita menyelaraskan kehendakku, yaitu ku kecil, Bapak, Ibu, Saudara dan saya, dengan ku besar, yaitu kunya Allah. Pemazmur memberikan contoh yang sangat konkret di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di sini kita bisa belajar bagaimana pemazmur memiliki religiositas, memiliki spiritualitas yang tidak kekanak-kanakan. Hati-hati, dalam kehidupan orang berdoa, orang bisa jatuh kepada apa yang disebut dengan infantilisme religius. Yaitu religiositas yang kekanak-kanakan. Di mana sebagaimana anak-anak kecil yang kalau dia lagi batuk pilek lalu dia minta es krim, dia bisa nangis, dia bisa ngotot dengan orang tuanya. Karena dia belum paham. Nah, seringkali dalam kehidupan beriman banyak orang Kristen yang sebetulnya religiositasnya adalah kekanak-kanakan. Yaitu ketika orang mencoba memaksakan dari dimensi dia. Nah, apa yang diajarkan oleh pemazmur ini menunjukkan kepada kita orang perlu untuk mengolah dirinya. Orang perlu untuk menyelaraskan akan dirinya dengan Tuhan. Dan itu terungkap di dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah selain doa adalah communication, doa adalah communion atau persekutuan. Nah, di sini jemaat yang dikasihi Tuhan, ini ada hal kedua yang seringkali kita lupakan. Berbicara soal doa yang ada di pikiran kita selalu adalah saya punya keinginan, saya punya kepentingan, saya punya kebutuhan, dan Engkau Tuhan yang perlu mendengar dan memenuhi keinginanku. Orang seringkali lupa bahwa momen doa adalah momen bersekutu, momen bersama dengan Allah yang perlu dinikmati. Ini yang seringkali dilupakan orang. Apalagi kita saat ini orang yang hidup di zaman yang sangat dipenuhi dengan media sosial. Orang bisa duduk, bukankah itu yang seringkali kita lakukan? Kita bisa duduk bersama di meja makan, tapi semuanya sibuk dengan HP masing-masing. Kita tidak bisa menikmati dan menghargai akan persekutuan itu sendiri. Tidak bisa menghargai komunion itu sendiri, sekalipun dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, disinilah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu untuk menyadari bahwa doa, dimensinya yang kedua adalah komunion. Yaitu persekutuan bersama-sama dengan Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa merasakan apa itu direngkuh dan dicintai oleh Tuhan. Kita seringkali berdoa itu seperti orang datang untuk laporan lalu kemudian kita tinggal. Kita tidak bisa menghargai bahwa ada dimensi yaitu kebersamaan. Di sana ada sebuah kesatuan momen dengan Tuhan. Seorang teolog yang bernama Thomas Merton, dia mengatakan, kesatuan orang-orang Kristiani dengan Kristus adalah kesatuan mistis, di mana Kristus sendiri menjadi sumber dan prinsip hidup ilahi dalam diriku. Kristus sendiri bernafas dalam diriku secara ilahi, dengan memberikan rohnya kepadaku. Kalau kita mencoba mencermati akan apa yang dikatakan Thomas Merton ini,
Sangat menekankan bahwa bagaimana sebetulnya kita membangun relasi selama ini dengan Kristus. Adakah relasi itu ada relasi kesatuan mistis? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jangan salah mengerti ya. Kata mistis di sini atau mistik itu jangan dikaitkan dengan kembang menyan, gugon tuhon, gendruwo, tuyul. Tidak ada kaitannya di situ. Tetapi kesatuan mistis ini berbicara soal keintiman. Hidup beriman itu membutuhkan intimasi. Saudara dan saya tidak hanya cukup untuk mengenal Yesus secara dogmatis, secara ajaran gereja. Tidak cukup. Tapi saudara dan saya perlu memiliki kesatuan dengan Kristus itu sendiri. Nah, oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dimensi kehadiran keintiman di dalam kita berdoa itu menjadi sangat penting. Dengan demikian kita memberikan kesempatan bagi Allah untuk merengkuh kita, termasuk di dalamnya ketika kita mengalami apa yang disebut dengan kegelapan batin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah enggak dalam hidup saudara mengalami satu situasi, satu kondisi yang benar-benar rasanya hidup ini kok gelap. Anda tidak tahu akan langkah apa yang mesti harus Anda ambil. Dalam situasi semacam itulah, kita perlu untuk menjalin relasi dengan Allah dan memperkuat akan dimensi komunion, yaitu persekutuan. Karena secara dimensi spiritualitas, maka apapun dalam kondisi kita, maka sebetulnya di sana Allah pun bisa menyapa kita. Dalam tradisi spiritualitas, maka di sana ada istilah apa yang disebut dengan the darkness of the soul. The darkness of the soul yang saya terjemahkan yaitu kegelapan batin. Sehingga kita tidak lagi bisa melihat akan dimensi Allah. Sehingga diperlukan akan kehidupan kita untuk berani mendekatkan diri dan direngkuh oleh Allah. Brother Roger atau Brother Rose dari TC, pendiri TC mengatakan, doa yang tulus akan menyembuhkan luka batin yang tersembunyi. Dan rahasia penderitaan manusia diubah. Roh Allah yang hidup bertiup ke arah apa yang miskin, papa, dan rapuh. Dalam luka-luka kita, dia memancarkan air hidup. Melalui dia, lembah air mata menjadi tempat bagi sumber air hidup. Adakah air mata Anda dan saya berubah menjadi air hidup? Brother Rose mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita memiliki akan luka batin dan kita membiarkan Allah untuk merengkuh kita. Ingatlah jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita yang mungkin dalam suasana gelap, sehingga Allah menjadi samar, Allah menjadi tidak jelas. Tapi apakah itu kemudian Allah tidak hadir? Ingatlah, berbicara soal Allah ada dua dimensi. Satu, yaitu apa yang disebut dengan katafatik, di mana Allah bisa dijelaskan, Allah bisa dijabarkan melalui Alkitab, melalui khotbah saya, melalui renungan dan apapun. Itu berarti Allah bisa dijabarkan. Tetapi juga Allah pun ada Allah yang tidak bisa dijabarkan. Allah yang beyond words. Allah yang melampaui kata-kata. Dan itu bukan berarti Allah tidak ada. Allah yang melampaui itu. Seringkali akal kita, hati kita seringkali tidak mampu untuk menjangkaunya. Itulah yang disebut dengan apofatik. Tapi justru disitulah sebetulnya kehadiran Allah. Saya rasa pengalaman kita ketika kita mengalami akan COVID-19 yang lalu. Kalau kita coba refleksikan. Bukankah di tengah-tengah situasi penderitaan itu sungguhnya Allah pun hadir dan menyapa kita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang disebut dengan Allah itu tidak hanya selalu bisa dijabarkan. Ya, dengan jelas. Dideskripsikan. Tidak. Allah juga seringkali tidak bisa dijabarkan. Allah itu seolah-olah seperti ruangan kosong. Kita saat ini ada di gedung GKI Gunung Sahari.
Yang disebut dengan gedung gereja ini tidak hanya berisikan bangku, tempat duduk juga di balkon. Tapi ingat, gedung gereja ini ada void ini, ruangan kosong ini. Ini adalah void yang secara arsitektural disebut void. Allah adalah juga tidak hanya bisa dijabarkan. Gedung GKI Gunung Sahari ini tidak hanya berisikan balkon, kursi-kursi di meja duduk, tapi juga gedung ini termasuk di dalamnya void ini. Demikian pula Allah. Allah yang nampaknya tidak hadir, Allah yang nampaknya kosong, empty, ternyata sebetulnya di sana itu adalah hakikat daripada Allah itu sendiri. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi di tengah-tengah kehidupan kita, pengalaman hidup ini, kita perlu untuk berani belajar bahwa mari kita semakin dimurnikan dalam relasi kita dengan siapa Allah itu. Terlebih di tengah-tengah kehidupan kita yang semua serba instan ini, semua serba segera, kita seringkali kurang bersabar untuk mendengarkan Allah. Nah, ingatlah jemaat yang dikasihi Tuhan bahwa apa yang disebut dengan void, ya, ruang kosong seperti bangunan ini, demikian pula Allah. Biarlah itu menjadikan doa kita akhirnya menjadi sebuah pergulatan batin. Gambar yang saya pilih ini kiranya mengingatkan kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus pun juga ada satu momen di mana dia tidak bisa mengenali Allah. Allah seolah-olah kosong. Dengan dia bertanya, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu artinya jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kondisi semacam itu yang dibutuhkan apa? Mari kita beristirahat dalam tanda petik bersama Tuhan. Dalam artian adalah kita berani untuk pasrah. Kita berani untuk mempersekutukan dengan Tuhan itu sendiri di tengah-tengah ketidakberdayaan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah puisi yang menurut saya menarik yang bisa kita coba renungkan. Ini ditulis oleh Pius Budiwijaya. Beliau adalah seorang rahib di Rawaseneng, Jawa Tengah, dan beliau di masa Soeharto sebagai presiden, Romo Pius ini diberikan gelar sebagai Bapak Puisi Modern Indonesia. Salah satu puisinya mengatakan demikian. Percaya bukanlah suatu strategi sekalipun religius. Bukan kegiatan memanah Allah, membidiknya dengan deru doa-doa, menembaknya setengah parah, agar pada manusia Allah mengalah. Jadi akhirnya kitalah yang menang, sekalipun resmi kita pukul canang. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Percaya yang benar dengan tinggi kadar ialah ini. Aku rela kalah, tertawan, yaitu oleh seri pesona Tuhan. Pesona ini bagus membebaskan, berpesan, jadilah sahabat Tuhan. Ya Tuhan, kini tembaklah aku dengan laras pistol pesonamu. Biar aku mati untuk hidup dan bertemu Gusti. Erat, kuat, manis, mesra, bercahaya, namun bersahaja. Puisi ini mengingatkan kepada kita bagaimana kita diajak bahwa doa bukan sekedar serentetan, ya. Kita memberondong Tuhan dengan banyak permintaan. Tapi ada kalanya kita mau pasrah, kita mau berserah ketika Tuhan memang menyatakan tidak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup beriman sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-murid Yesus, terlebih sekali lagi kita ada dalam penghayatan bulan pemuritan. Apa sih artinya menjadi murid Yesus? Menjadi murid Yesus di tengah-tengah kehidupan ini tidak selalu semuanya menjadi jelas. Orang dalam hidup beriman harus berani memasuki apa yang disebut dengan awan ketidakmengertian atau the cloud of unknowing. Ini adalah dalam dimensi iman Kristiani setidaknya memiliki 4 hal. Yang pertama,
Di tengah-tengah keberadaan kita yang seringkali tidak terjabarkan, tidak mengerti, kita perlu berani telanjang dalam tanda petik di hadapan Tuhan. Bahwa sungguhnya pikiran kita, rencana kita, gambaran itu terbatas. Maka biarkanlah kita, ya Tuhan, kalau emang ini yang harus terjadi, terjadilah. Sekalipun aku tidak paham. Orang perlu berani telanjang, ini Tuhan diriku apa adanya. Tidak ditutup-tutupi. Yang kedua adalah orang berani memasuki kegelapan. The darkness of life. Sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus pun. Di tengah-tengah doanya di Taman Getsemani. Bukan hanya yang gelap malam itu. Tapi juga hati Yesus pun memasuki kegelapan batin. Dengan pergulatan yang ada. Maka beriman adalah berani berjalan sekalipun itu tidak jelas. Dan yang ketiga adalah kita perlu berani memiliki apa yang disebut dengan emptiness. Orang perlu mengosongkan diri supaya Allah berbicara kepada kita untuk diisi sesuatu yang baru. Dan yang terakhir adalah orang perlu memiliki keheningan. Bukan sepi, karena sepi dengan hening itu berbeda jauh. Yang diperlukan adalah keheningan, sehingga dengan demikian kita tidak banyak penuh dengan kecamuk, melainkan kita berani untuk hening. Inilah yang akan memungkinkan jemaat yang dikasihi Tuhan, sehingga doa itu menjadi sebuah inward journey yang di dalamnya ada cinta. Lalu kemudian outward journey-nya, pewujud nyataannya ada justru melalui karya kita kepada sesama dan juga kepada semesta. Sebagai contoh adalah ketika Nabi Elia di Gunung Horeb. Kita semua tahu kisah itu. Nabi Elia bergulat dan bahkan Tuhan, di mana engkau tidak saya jumpai. Dan ternyata Tuhan menyapanya dengan angin yang sepoi-sepoi. Tapi apakah berhenti di situ? Ternyata doanya justru berujung pada apa? Hai Elia, kembalilah ke kota dan serentetan tugas. Itu artinya bahwa doa tidak bermaksud untuk hanya berbicara soal diri sendiri. Doa juga bukan untuk membangun menara gading iman. Tapi doa juga adalah justru memiliki dampak bagi sesama kita. Di mana orang diajak untuk membangun compassion atau berbela rasa. Di tengah-tengah kehidupan kita terlebih pada saat ini. Sebagaimana gambar-gambar ini sebagian kita sedang bergumul dengan berbagai macam pergumulan yang ada, ya, yang terjadi, baik menyangkut soal relasi kehidupan, menyangkut soal alam semesta. Ini yang menjadi panggilan kita untuk kita boleh bersama-sama membangun kehidupan. Bahwa doa membangun akan compassion. Sebagaimana saya akan menutup renungan ini dengan mengutip apa yang dikatakan Mother Teresa. Beliau mengatakan, if we pray, we will believe. If we believe, we will love. If we love, we will serve. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ungkapan ini kita bisa tahu, Mother Teresa mengawalinya dengan mengatakan tentang doa, tapi itu justru berakhir dengan pelayanan, dengan service kepada orang lain. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah pemahaman ini akan membawa setiap kita untuk memiliki akan pencerahan tentang apa itu doa. Sehingga dengan demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, ya, di berbagai belahan bumi, maka saya justru ingin mengajak jemaat, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama berdoa, mengucapkan doa yang dikenal dengan doa Fransiskus Assisi. Mari kita mengucapkan secara bersama-sama. Tuhan, jadikanlah aku alat damai-Mu, agar di tempat kebencian aku membawa kasih, di tempat penghinaan aku membawa ampun, di tempat perselisihan aku membawa kerukunan. Di tempat kesesatan aku membawa kebenaran. Di tempat kebimbangan aku membawa iman. Di tempat kegelapan aku membawa terang. Dan di tempat duka cita aku membawa sukacita. Tuhan, agar kami tidak hanya ingin dihibur,
tetapi terlebih ingin menghibur. Tidak hanya ingin dimengerti, tetapi ingin menaruh pengertian. Tidak hanya ingin dikasihi, tetapi terlebih ingin mengasihi. Karena dengan merelakan diri, kami menjadi kaya. Dengan kehilangan diri, kami memperoleh selamat. Dengan mengampuni, kami menerima ampun. Dan dengan mati, kami lahir untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka pada akhirnya selamat berdoa, selamat mencinta untuk membangun peradaban hidup di dunia kini dan di sini.